Bab 28. Aku bisa muasin kamu. Santi yang tidak berani melawan perkataan Basten. Dia memilih untuk diam. Dan seolah-olah mereka yang ada di situ memberikan kesempatan kepada Basten untuk memarahi istrinya. Hei, lihat gua. Basten memaksa Canari untuk melihatnya. Saat Canari memilih untuk melihat orang-orang yang sedang berdans dan bergoyang di klub malam itu, sekali lagi gua tanya, lu ngapain datang ke sini? Basten memaksa Canari untuk berbicara. Emang lu pikir, cuma lu doang yang boleh ke sini? Ini kan tempat umum. Jadi kurasa gak ada yang larang jika gua ke tempat ini. Kali ini yang berbicara ialah keegoisan masing-masing, tanpa mereka sadari bahwa mereka lagi berada di tempat umum. Udah, jangan bertengkar di sini dong. Malu dilihat oh. Gak perlu. Lagi-lagi Basten membentak bujukan salah satu teman yang ada di situ bersama mereka. Dengar ya, gua tuh kesini karena ada tujuannya. Basten fokus pada istrinya. What? Perkataan Basten membuat Chan terkejut. Biasa ajalah wajahnya. Seolah-olah ada hal yang sangat fatal yang gua lakuin di sini. Basten mencoba merayu Chan, seraya tidak menyadari kesalahannya. Oh, jadi kalau kamu ditemani sama wanita lain, itu hal yang wajar. Hati Chan terasa sesak. Rasanya ingin sekali menamparkan Basten yang memarahinya di depan umum. Chan, dia itu. Siapa? Pacar lu, istri lu. Chan memotong perkataan Basten penuh dengan amarah dan kekecewaan. Lu perhatikan dulu baik-baik wanita itu siapa? Basten sedikit tersenyum saat melihat istrinya marah, seolah-olah menyalahi Canari yang tidak fokus dengan situasi lampu yang agak redup. Najis amat. Chan terlihat jijik mendengarkan perkataan Basten sambil melihat ke arah wanita tadi yang kini sudah asyik ngobrol dengan Altar. Dia itu Melsi, jelas Basten. Dengar ya. Lu kalau mau ngebohongi gua, mikir dulu dong. Chan menyindir karena tidak percaya dengan perkataan suaminya. Gua tahu ibu Melsi. Dan dia bukan tipe wanita murahan kayak gitu. Ya udah. Terserah lu kalau percaya ama gua atau tidak, yang penting gua udah jujur. Basten membiarkan istrinya yang gak percaya dengan perkataannya. Canari tersenyum manja. Lu bilang jujur. Jujur samaku. Yang katamu kemarin, lu udah gak pernah lagi kesini, ke klub malam, tapi kenyataannya. Chan mulai malas berdebat dengan suaminya, sambil membuang sedikit ludahnya. Perkataan itu berhasil membuat Basten menyadari kesalahannya. Ternyata hal yang sangat penting dalam suatu hubungan atau rumah tangga ialah komunikasi. Basten sedikit menertawakan kebodohan yang ia lakukan. Sorry, perkataan Basten terdengar lembut sambil mengambil tangan istrinya. Sorry, untuk apa sorry? Karena lu udah ketahuan selingkuh dari gua, gitu. Melihat perdebatan yang begitu lama, Altar menghampiri mereka. Kalian ini apa-apa sih? Kayak anak kecil aja. Kalau mau nyelesain masalah bukan dengan cara kayak gini. Dan gak harus di sini juga. Apa salahnya kalian check-in satu kamar aja di hotel terdekat di sini. Lalu di sana kalian selesaikan semuanya. Altar membujuk kedua orang yang sedang dikuasai oleh amarah itu. Diam lu. Chan dan Basten kompak membentak perkataan Altar. Tidak ada lagi perdebatan setelah bentakan perkataan Altar.
Canari langsung melepaskan tangannya yang masih dipegang suaminya dan menarik tangan Santi. Ayo San, kita gabung aja sama teman-teman pacar lu yang ngerayain ulang tahun. Chan, dengerin dulu penjelasan gua, ini gak seperti yang lu pikirkan. Canari pura-pura tidak mendengarkan perkataan suaminya. Ditambah dengan suara DJ yang begitu keras, beberapa langkah dari situ, kini tubuh Canari yang mungil itu tidak terlihat lagi oleh Basten, karena telah berbaur dengan puluhan orang pengunjung di klub itu. Basten semakin gelisah tanpa mempedulikan teman-temannya yang sedang asyik ngobrol di tempat mereka tadi. Ia memilih memperhatikan istrinya yang sedang berada di lingkaran orang-orang yang telah dikuasai oleh minuman beralkohol. Namun saat Basten melihat istrinya, dia sedikit tersenyum saat melihat wajah Canari yang tidak senang melihat orang-orang mabuk itu. Namun seketika wajah Basten kembali memerah, pancaran amarah sangat terlihat di wajahnya saat dia melihat seorang lelaki mabuk, dengan menawarkan segelas minuman beralkohol kepada istrinya. Dan sudah pasti Canari menolak. Tanpa basa-basi Basten langsung mendekati pria itu. Namun saat Canari melihat suaminya yang menghampirinya, dengan bodohnya ia langsung mengambil gelas minuman itu dan meminumnya, hingga wajah aneh terlihat di wajah Canari saat minuman beralkohol itu memasuki tenggorokannya. Jauhi istri gua. Basten mendorong laki-laki itu yang hampir saja menangkap tubuh Canari saat oleng setelah meminum minuman beralkohol itu. Awaskan tanganmu. Gua gak mau disentuh-sentuh sama lu lagi. Canari membentak saat suaminya menahan tubuhnya yang sudah mulai oleng, tapi pegangan tangannya di lengan Basten semakin kuat. Oke, gua gak akan nyentuh lu, tapi lu maafin dulu gua, ucap Basten yang mulai gelisah saat Canari memegang kepalanya. Gua gak mau maafin lu udah selingkuh dari gua. Perkataan Canari terdengar keras dengan dibubuhi air mata. Gua gak selingkuh, itu Melsi. Percayalah sama gua. Perkataan Basten terdengar pelan sambil mengajak istrinya keluar dari tempat itu. Gua gak akan maafin lu. Lagi-lagi Canari membentak keras perkataan suaminya dengan air mata yang masih mengalir, kamu jahat. Padahal kita udah berset asterisku. Apakah aku tidak bisa muasin kamu? Sampai kamu hanya memberikan kabar. Gua lembur. Gua terlambat pulang. Sampai gua harus memaksa diriku tidak tidur sampai larut malam, hanya menunggu kedatanganmu. Tapi nyatanya apa? Aku hanya berteman sepi. Malamku hanya kesunyian yang ada. Air mata Canari semakin berderai. Sampai kata-kata itu terdengar terbata-bata. Tapi kenyataannya, kamu malah bersenang-senang di klub malam. Bercanda, tertawa bersama wanita lain. Kamu tidak peduli dengan aku yang selalu kamu tinggal sendirian. Canari meluapkan semua kekecewaannya yang masih berada di dalam pelukan Basten. Iya, aku tahu. Ya udah, ayo kita pulang. Basten mengajak istrinya dengan suara yang terdengar lembut. Gua gak mau. Gua gak mau diapa-apakan lagi sama kamu. Chan berusaha menolak ajakan suaminya. Ya udah, kita nginap aja di hotel malam ini. Kalau gak mau balik ke rumah, gimana? Canari mengangguk, ia memilih untuk nginap bersama suaminya malam itu di hotel. Keduanya sudah sampai di hotel. Dengan susah payah Basten membawa istrinya masuk ke kamar hotel karena gerakannya yang setengah sadar karena mabuk, hingga membuat pengunjung hotel dan beberapa petugas di hotel itu lebih fokus memandangi mereka yang seperti sedang beraction drama Korea.
Berbagai macam perkataan Canari yang tentunya sebagai sindiran untuk Basten yang telah berbohong padanya. Suami gua selingkuh, suami gua selingkuh. Haha, perkataan Canari terkadang membuat Basten marah. Namun dia sadar kalau dia yang salah. Sesampainya di dalam kamar, apa yang dilakukan Canari membuat Basten terkejut saat istrinya langsung menarik kemejanya, kemudian langsung menyatukan bibir mereka. Canari sangat agresif sampai melahap dalam-dalam bibir Basten. Kamu gak boleh lagi kemana-mana. Aku juga bisa muasin kamu kayak wanita malam itu di klub. Perkataan Canari terdengar agresif saat amarah dan nafsunya menjadi satu. Namun Basten memilih tidak melakukan hal itu. Dia ingin menjelaskan kesalahpahaman istrinya terhadap apa yang dia lihat, karena biar bagaimanapun dia tidak ingin ada rasa dendam antara mereka berdua. Dia berusaha menghentikan serangan tangan lembut istrinya yang begitu merangsang. Chan, dengarin gua dulu. Ini bukan seperti yang lu pikirkan. Namun tindakan Basten menghentikan serangan istrinya sudah sangat terlambat. Canari yang sudah sangat agresif dengan amarahnya. Dia berhasil melepaskan tali pinggang suaminya. Sampai celana jeans yang dipakai Basten sudah berhasil ia turunkan. Stop Chan. Basten masih berusaha menghentikan pergerakan istrinya. Namun apa yang terjadi? Kali ini Canari sudah berhasil mengeluarkan pedang Basten yang sudah sangat keras itu dengan tangan lembutnya. Aku bisa muasin kamu. Aku bisa lakuin apa yang mereka lakuin sama kamu. Perkataan Canari memperlahan tubuhnya jongkok di hadapan suaminya. Chan. Perkataan Basten terhenti saat sebuah serangan bibir dan lidah lembut menguasai pedangnya, hingga membuat Basten menarik nafas dalam-dalam. Tidak ada lagi perdebatan. Canari semakin menyerang dan membersihkan pedang suaminya, hingga mata Basten susah kebuka, hingga pada akhirnya karena keasyikan Chan dengan mainan barunya itu, sebuah cairan hangat yang begitu kental tertelan olehnya. Oke, guys, kita lanjut ke bab berikutnya. Kita break dulu bentar.